Iran menghancurkan drone milik Amerika Serikat MQ-9 Reaper senilai 30 juta US dollar. Selain menembak jatuh drone, Iran juga mengklaim menembak F-35 dan mengusirnya dari wilayah udara Iran. Korps Garda Revolusi Iran merilis jenis drone yang ditembak jatuh adalah drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Penembakan dilakukan karena drone Amerika Serikat dianggap melanggar wilayah udara. Drone milik Amerika Serikat yang ditembak jatuh oleh Iran senilai 30 juta US dollar. Selain menembak jatuh drone, Iran juga mengklaim menembak F-35 hingga mundur dari wilayah udara Iran. IRGC menegaskan operasi tersebut dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Iran di tengah meningkatkan aktivitas militer Amerika Serikat di kawasan. Drone militer Hizbullah menyerang pertahanan militer Israel di perbatasan Lebanon. Serangan itu disebut membuat Kolonel Meir Biderman, Komandan Brigade Lapis Baja ke-401 Israel, alami luka serius. Sebuah drone kamikaze diluncurkan militer Hizbullah dan menghantam sebuah rumah di pemukiman Metula, Israel Utara dekat perbatasan Lebanon. Media Israel menyebut drone tersebut mengenai atap rumah dan memicu kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam serangan Hizbullah ini. Sementara itu, militer Hizbullah juga merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukan mereka menargetkan sebuah tank Merkava Israel di kota Taibeh, Lebanon Selatan. Rekaman tersebut memperlihatkan drone sebelumnya memverifikasi dengan mencocokkan tata letak bangunan menggunakan citra satelit hingga akhirnya berhasil menghantam tank Israel. Rilisan rekaman terbaru, drone Hizbullah berhasil menghantam markas komando baru Brigade Lapis Baja KE-401 milik militer Israel di Lebanon Selatan. Kolonel Meir Biderman, Komando Brigade Lapis Baja KE-401 Israel mengalami luka serius akibat serangan ini. Menurut IDF, Biderman mengalami cedera kepala serius dan untuk sementara digantikan oleh kepala staf brigadenya. Serangan ini menjadi salah satu yang paling signifikan dalam eskalasi serangan drone Hizbullah belakangan ini. Keberhasilan drone-drone Hizbullah yang menghancurkan titik-titik militer Israel juga terjadi di wilayah Al-Bayada, Lebanon Selatan. Dalam sebuah rekaman yang dirilis, drone serang ababil serta EPV berhasil menghancurkan pangkalan serta tank militer Israel. Israel mengakui adanya serangan drone Hizbullah terhadap pangkalan militernya di Al-Bayada. Israel mengklaim dari serangan-serangan tersebut sebagian drone berhasil dicegat. Ya, pemirsa, drone pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan ke tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pada rekaman yang dirilis oleh Hizbullah, sebuah mobil yang berisi pasukan Zionis Israel diserang drone Hizbullah. Terlihat pada serangan ini dua tentara Zionis melompat dari mobil untuk menghindari serangan drone Hizbullah. Sebelumnya, Israel umumkan operasi militer skala besar ke Lebanon, operasi Arrows of Fire, untuk memerangi Hizbullah. Ya, munculnya drone night vision milik Hizbullah menjadi sorotan baru dalam konflik di Lebanon Selatan. Teknologi ini memperkuat kemampuan operasi malam Hizbullah di medan tempur. Sejumlah video memperlihatkan penggunaan drone FPV dengan teknologi night vision yang diklaim milik Hizbullah. Rekaman menunjukkan kemampuan pemantauan dan penargetan pada malam hari di area perbatasan Lebanon Israel. Drone FPV dikenal mampu bergerak cepat dan diarahkan langsung ke target secara real time. Dalam salah satu unggahan muncul peringatan dari Hizbullah yang menyebutkan larangan aktivitas pergerakan malam hari. Hal ini menjadi sinyal meningkatnya kontrol keamanan di wilayah yang dipengaruhi oleh Hizbullah.
Kemunculan drone night vision milik Hizbullah ini menandai perkembangan baru teknologi udara tanpa awak dalam konflik kawasan. Militer Israel melancarkan serangkaian serangan pada hari Selasa yang menargetkan berbagai wilayah di Nabateh, Lebanon Selatan. Serangan terjadi seiring dengan terus meningkatnya pertempuran antara Hizbullah dan Israel. Rekaman video menunjukkan ledakan dan kepulan asap tebal yang membumbung di atas Nabateh dan kota-kota sekitarnya setelah serangan tersebut. Media Lebanon melaporkan 14 serangan udara Israel di kota Yohmor al-Shafiq menghancurkan puluhan rumah. Serangan tambahan dilaporkan menghantam kota Zotar al-Sharqiyah di mana 2 orang tewas. Serangan udara juga dilaporkan terjadi di kota Arnon Habush, Kfar Tabnit, Qataria al-Riz, Zabadin dan Nabateh al-Fukah. Menurut laporan Lebanon, serangan Israel meningkat dengan serangan udara dan penembakan artileri terus-menerus yang mempengaruhi sebagian besar kota di daerah tersebut. Ya, pemirsa, seorang tentara militer Israel dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Aksi pengejaran tersebut terjadi di perbatasan Shomira, Israel. Sebuah rekaman video menunjukkan aksi pengejaran seorang tentara Israel di perbatasan Shomira. Tentara Israel tersebut terlihat tengah dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Namun hingga kini belum diketahui apakah drone tersebut berhasil mengenai target. Diketahui perbatasan Shomira di Israel Utara berbatasan langsung dengan desa-desa di Lebanon Selatan. Ya, militer Israel menyerang bendungan Korakon di lembah Beka, Lebanon Selatan. Serangan tersebut diluncurkan sebanyak 2 kali dalam 1 jam. Dalam 1 jam, tentara militer Israel meluncurkan 2 kali serangan terhadap bendungan Koraun di lembah Beka, Lebanon Selatan. Bendungan tersebut membendung sekitar 220 juta meter kubik air yang menjadi fondasi utama keamanan air, irigasi, dan jaringan listrik di Lebanon. Otoritas Sungai Litani memperingatkan jika bendungan Koraun hancur dapat memicu bencana banjir besar di wilayah tersebut. Ya, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pasukan Israel memperluas operasi darat di Lebanon. Israel juga akan merebut wilayah strategis seiring dengan meningkatnya pertempuran di sepanjang perbatasan. בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח, הוא תופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקיימים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משבחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם. Iran merilis video berteknologi AI atau kecerdasan buatan terkait penyerangan rudal Iran ke Amerika Serikat. Video tersebut menggambarkan bahwa kerugian militer Amerika Serikat jauh melebihi apa yang selama ini diumumkan pemerintah Amerika kepada publik. Iran melalui media Press TV merilis video berteknologi AI atau kecerdasan buatan terkait penyerangan rudal Iran ke Amerika Serikat. Dalam video tersebut dilaporkan bahwa setiap rudal Iran memiliki target spesifik dalam peluncuran serangan terhadap musuh perang. Media AS melaporkan bahwa skala kerusakan di pangkalan AS jauh melebihi apa yang selama ini diumumkan pemerintah Amerika Serikat kepada publik. Sebanyak 228 fasilitas militer AS diklaim terkena serangan rudal Iran. Hanggar pesawat, kilang bahan bakar, pusat taktik militer, radar, hingga peralatan komunikasi disebut menjadi bagian dari kerugian militer AS.
by the U.S. military bases. Iran juga memilih target-target yang dinilai paling strategis di dalam pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. Sebanyak 16 pangkalan AS beserta pesawat dan perlengkapannya dilaporkan mengalami kerusakan parah. Selain itu, sebanyak 16 jet tempur dan pesawat tanker AS dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan rudal Iran, termasuk 150 drone tempur. Besarnya dampak serangan tersebut terungkap dari citra satelit yang memperlihatkan tingkat kerusakan secara rinci sebagaimana didokumentasikan sejumlah media Amerika Serikat. Iran menghancurkan drone milik Amerika Serikat MQ-9 Reaper senilai 30 juta US dollar. Selain menembak jatuh drone, Iran juga mengklaim menembak F-35 dan mengusirnya dari wilayah udara Iran. Korps Garda Revolusi Iran merilis jenis drone yang ditembak jatuh adalah drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Penembakan dilakukan karena drone Amerika Serikat dianggap melanggar wilayah udara. Drone milik Amerika Serikat yang ditembak jatuh oleh Iran senilai 30 juta US dollar. Selain menembak jatuh drone, Iran juga mengklaim menembak F-35 hingga mundur dari wilayah udara Iran. IRGC menegaskan operasi tersebut dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Iran di tengah meningkatkan aktivitas militer Amerika Serikat di kawasan. Meletusnya perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, seluruh sekolah di Iran tutup demi keselamatan anak-anak. Namun pendidikan tetap berlanjut melalui daring atau online. Pecahnya perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat seluruh sekolahan di Iran tutup demi keselamatan anak-anak. Untuk melanjutkan pendidikan, sejumlah sekolah di Iran melanjutkan belajar mengajar menggunakan daring atau online. Perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel hampir mengancam pendidikan anak-anak, namun pemerintah Iran terus melakukan terobosan agar proses belajar mengajar terus dilakukan. Sebelumnya Iran dikejutkan dengan serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Pada 28 Februari lalu, ke sekolahan di kota Mina, Iran yang menewaskan 155 siswa dan 26 guru. Namun Amerika Serikat dengan tegas tidak bertanggung jawab atas serangan tersebut yang menimbulkan kecaman dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang mendesak kedua pihak untuk mengakhiri perang. 实现停火，探索通过谈判解决问题，受到地区国家和国际社会的欢迎。中方始终认为，对话谈判才是正道，武力解决没有出路。对话的大门既然打开，就不应当再次关上。 应当稳住局势的缓和势头，坚持政治解决的大方向，通过对话协商达成兼顾各方关切的解决方案，尽快重开航道，回应国际社会的呼声，共同维护全球产供链的稳定畅通，尽快达成全面持久停火，推动中东海湾局势早日恢复和平。 Korps Garda Revolusi Iran klaim tembak jatuh drone Amerika Serikat dan usir jet tempur siluman F-35 Amerika karena menyerang Iran. Namun Amerika berdalih menyerang Iran karena pertahanan diri. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman baku tembak dengan jet tempur F-35 Amerika Serikat dan menembak jatuh drone MQ-9. IRGC mengatakan sebuah jet tempur F-35 terlibat baku tembak pada pukul 3 pagi 25 Mei lalu. IRGC mendeteksi penguncian rudal, mengubah arah dan meninggalkan area tersebut. IRGC juga mengklaim telah menembak jatuh drone pengintai MQ-9 Amerika Serikat pada malam yang sama.
Namun, militer Amerika Serikat belum berikan komentar tentang klaim IRGC tersebut. Amerika Serikat mengaku pada Senin lalu mereka melakukan serangan dan berdalih sebagai pertahanan diri di Iran Selatan. Jet tempur siluman F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan silumannya yang bisa menghindari deteksi radar. Hal ini memungkinkan pilot masuk ke wilayah udara lawan tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini memiliki radar canggih dan sistem sensor yang menggabungkan data dari berbagai sumber. F-35 juga dapat membawa 7 ton bom rudal termasuk bom pintar dan rudal udara ke udara. Ya, pasukan Amerika Serikat menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. 3 orang tewas akibat serangan tersebut. Pasukan Amerika Serikat menyerang Iran. Kali ini target AS menyerang kapal Iran dan beberapa lokasi peluncuran rudal di Iran. Sejumlah media asing melaporkan pasukan AS menyerang beberapa lokasi di Iran Selatan. Juru bicara militer AS mengklaim serangan ini sebagai pembelaan diri. Target salah satunya adalah Bandar Abbas, lokasi kapal-kapal Iran yang mencoba memasang ranjau. Bandar Abbas berada di Iran Selatan, dekat dengan Selat Hormuz. Pasca serangan AS ke Iran, sistem pertahanan udara Iran di wilayah Provinsi Qom sedang dalam status siaga tinggi. Pengerahan sistem pertahanan udara jarak jauh untuk melindungi fasilitas nuklir strategis Fordow di daerah tersebut diaktifkan. Dan memasuki pekan ke-13, pemirsa, pasukan Amerika kembali menyerang kapal Iran dan sejumlah lokasi peluncuran rudal di Iran. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kami sudah terhubung dengan DN Atase Militer Indonesia di Iran, Maijen Purnawirawan Budi Pramono. Assalamualaikum, selamat malam Pak Budi. Waalaikumsalam, selamat malam Mas, apa kabar Mas? Sehat Pak, Alhamdulillah, terima kasih. Selamat Idul Adha sebelumnya Pak. Selamat Idul Adha juga. Pak, ini gimana? Katanya mau berunding ya, mau gencatan senjata dan nanti kan akan berkumpul di Qatar kalau tidak salah. Tapi ada serangan, saling balas. Anda melihat dinamika yang berlangsung seperti apa Pak? Ya Mas, pada dasarnya kedua-duanya menghindari perang total. Itu yang harus kita underline dulu. Tapi dua-duanya juga mau menunjukkan bahwa dia bisa jual ke dalam negerinya. Yang pertama, Amerika kenapa melakukan seperti itu? Ini kan pastinya untuk menunjukkan sama sekutu, sama negara teluk bahwa dia masih the most powerful one. Dia masih yang terkuat. Kemudian dia juga akan mau menunjukkan sama Iran, ini Hormuz jangan kau gunakan sebagai sandera politikmu dalam serangan-serangan yang ada atau dalam geopolitik matters ini, dalam masa geopolitik. Kemudian ini Amerika memang kan selalu coercive diplomacy. Jadi dia berusaha untuk menggiring Iran ke meja perundingan, tapi ke meja perundingan dalam keadaan tekanan, dalam keadaan dia dalam posisi lemah. Jadi itulah tujuannya Amerika. Nah, bagaimana dengan Iran itu sendiri? Iran juga takut masuk dalam jebakan Batman, dalam artian kalau seandainya ini dia membalas dengan tidak terukur, maka ini adalah sasaran empuk secara political matters ya, secara alasan politik Amerika bahwa dia diserang Iran habis-habisan, padahal yang melakukan serangan duluan adalah Amerika. Jadi Mas, memang di sebelah selatan itu mulai dari Bandara Chabahar, Bandara Abbas, Asaluyeh, kemudian ada Kark, ada di sana Khomeini. Nah, memang yang terkrodit ini di Bandar Abbas, Mas. Jadi memang serangan yang dilakukan oleh Amerika ini sebetulnya tidak mau serangan total dan sangat menghancurkan kemudian meletupkan perang besar, tidak. Dia tetap terukur, tapi dia berusaha untuk mematikan mata telinga.
mata telinganya Iran. Kenapa demikian? Karena memang di selatan ini Iran sadar bahwa serangan akan dari selatan. Tentunya dia tidak akan membiarkan kosong di daerah-daerah Hormuz, mulai dari Lesertan, Greatertan, Abu Musa, Qesem. Tidak akan dibiarkan. Pak Budi, makanya ya. Kalau melihat ini bahwa tadi secara let's say ini mentally memang saling menekan ya, biar nanti perundingan mereka masing-masing tertekan dan bisa mengikuti ego masing-masing, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya gini Pak, ketika ini kan perundingan, ujungnya itu damai, seperti ingin damai, ingin saling menahan diri. Bukankah sebaiknya masing-masing pihak harusnya saat ini tenang dulu Pak? Karena kalau kita lihat dinamika yang berlangsung seperti ini kan memperburuk keadaan sebenarnya untuk perundingan. Betul Mas, saya setuju dengan pernyataan Mas. Ini yang paling perlu kita underline ya, fully underline adalah ini sebetulnya mengurangi trust. Tentunya ini sangat mengurangi trust. Nah, dengan demikian makanya saling tahan diri. Dalam hal ini coba kita lihat gesternya Galibaf. Galibaf kalau tidak salah dia memperpanjang dia mau tinggal di Qatar. Artinya apa? Dia memang calm down melihat situasi ini, dia benar-benar thinking strategically, dia benar-benar berpikir tidak langsung menyerang. Bagaimanapun juga yang menyerang duluan Amerika harusnya dia kan hajar habis gitu kan. Tapi dia tidak lakukan seperti itu. Kenapa? Karena apabila dia lakukan seperti itu, Amerika bisa membalas serangan itu besar-besaran. Nah, tentunya pintu untuk diplomasi tidak akan terbuka lagi. Dua-duanya tetap menciptakan pintu diplomasi, tapi dua-duanya tetap dalam keadaan koersif diplomasi untuk dignity-nya dia, untuk harganya dia. Karena dia tahu benar ke depan itu apabila terpercik, katakanlah ya, ada drone jatuh, ada serangan di daratan Iran. Kemudian ada ranjo ya, kapal yang terkena ranjo. Kemudian ada kapal yang tertembak. Ini kan akan meletupkan situasi baru. Situasi baru untuk membuka perang total. Begitu Mas. Pak Bud, kalau kita lihat juga pesawat siluman F-35 dan tembak jatuh drone ya MQ-9 milik Amerika. Anda melihat tindakan Iran ini apakah nantinya akan lebih ofensif atau tadi hanya sekedar mempertahankan diri untuk saat ini? Dia defensif ofensif ya, seperti kita tahu stereotipnya Iran kan, dia selalu bilang bahwa dia tidak akan menyerang, dia tidak akan preemptive strike ya, dia hanya benar-benar defense yang aktif. Namun demikian ya, mungkin kalau misalnya bahasa kita Mas ya, orang kan ada batas kesabaran. Ketika fasilitas energinya diserang, Israel mengadakan serangan besar-besaran, Amerika mengadakan serangan berat, kemudian juga di sisi lain ini militer, dari perspektif militer ini. Apakah Iran juga membatasi serangannya atau dia lebih besar-besaran? Nah, dari perspektif geopolitik, apabila ini kanal-kanal diplomasi, katakanlah Pakistan, katakanlah Qatar, ini sudah hands up, sudah give up, dan kemudian situasi makin diperburuk dengan ada tadi saya bilang miscalculation, adanya kapal yang kena ranjau, kemudian adanya kapal yang ditembak, kemudian radar terkunci semua di mana pada saat Amerika melakukan serangan, maka di titik itulah Mas semuanya akan berubah. Semuanya akan berubah menjadi mau tidak mau kita sudah diambang perang total kalau menurut saya. Tapi Pak, ketika kita bicara perang total, analisa sebelum ini ya Pak, sebelum eskalasi beberapa hari terakhir ini kan bahwa Amerika sangat menahan diri untuk tidak menyerang ketika ada musim haji. Ternyata diabaikan ya Pak ya, kalau kita lihat, karena banyak praktisi juga memperkirakan bahwa mungkin akan cooling down dulu selama musim haji dan akan berlanjut setelah haji. Anda melihat analisa ini seperti apa? Betul Mas, ya from the beginning kita juga sama dengan Mas menganalisanya bahwa pasti dia tidak memanfaatkan momen ini. Bagaimanapun juga every Muslim will condemn US, akan melaknat Amerika dengan kejadian saat Arab bahkan kan sudah warning kalau misalnya melakukan gencatan senjata atau koersif diplomasi atau serangan militer, lakukanlah setelah haji, setelah musim haji ini. Tapi ternyata Amerika melakukan juga. Apa artinya? Ya lagi-lagi Amerika ingin menunjukkan bahwa dia word police, dia kadang-kadang tidak memperdulikan itu. Ini semua juga kan sebetulnya sama yang dilakukan saat Iran, with or without Amerika, dia akan fight
Buktinya pada saat di Pakistan sedang kita lakukan diplomasi, ya Iran juga tetap serang dan hancurkan Hizbullah. Jadi dua negara ini, baik Iran sama Amerika Serikat, ini kadang-kadang menggunakan random strategi. Strateginya dia itu kadang-kadang, ya itulah Mas. Kalau Mas kan tadi bicaranya halal haram. Ya. Ini kan dia bicaranya adalah masalah bagaimana strategi, katanya Sun Tzu, serang ketika unprepared, kata Sun Tzu. Gitu kan. Dan ini semua bagi Trump adalah kelanjutan dari politik. Selama dari politiknya, kata Clausewitz, tidak tercapai oleh Trump, ya Trump akan tetap melakukan itu with or without kondusif atmosfer. Mau atmosfernya kondusif, mau nggak kondusif, ini perang, Bung. Jadi ketika situasi tidak tidak prepare si musuh ini, ya harus kita bantai, harus kita hajar. Tadi ya kita tahu Trump dengan segala surprise-nya yang kadang unpredictable ya Pak. Tidak bisa di pengamat apapun, bahkan dalam negeri mereka pun tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Trump. Tapi kalau kita lihat kali ini Pak, satu mungkin pertanyaan terakhir, kita melihat end goal dari perkembangan nanti di Qatar. Anda melihat ada hasil baik nanti kira-kira atau sama aja? Begini Mas, ada beberapa poin, to my perception namanya, karena persepsi pasti akan banyak. Yang paling pertama, kita lihat bagaimana Qatar sama Pakistan ini masih the best kanal nggak istilahnya untuk menjembatani ini semua. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah kita lihat dari sisi militarily. Apakah Amerika akan melancarkan serangan darat lagi seperti ini? Dan kalau sudah seperti itu secara militarily juga, apakah Iran akan membalas dengan maksimal ataukah terukur? Kenapa? Tadi Mas, lagi-lagi bahwa orang itu kan ada batas kesabarannya. Dan juga apabila tidak dilakukan oleh Iran dengan serangan balasan yang maksimal, maka jualannya juga akan rendah di mata publik Iran yang saat sekarang ini sangat menggebu-gebu agar tidak, there is no deal at all. Sudahlah kalau masalah deal sama Amerika, tidak usah deal lagi. Kan gitu. Terima kasih banyak Pak. Waktu kita cukup terbatas, tapi tadi poin-poinnya sudah kita dapat. Semoga ada kabar baik ya Pak dari Qatar. Dan sekali lagi selamat Idul Adha. Terima kasih Pak Budi. Selamat Idul Adha Mas. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Israel mengklaim telah membunuh pemimpin baru sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam Mohamed Odeh di Gaza, Palestina. Mohamed Odeh baru seminggu menjabat sebagai pemimpin Brigade Al-Qassam. Israel mengklaim telah membunuh pemimpin baru sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam Mohamed Odeh di Gaza, Palestina. Zionis Israel merilis video rekaman serangan udara yang diduga menewaskan Mohamed Odeh. Mohamed Odeh pernah menjabat sebagai kepala intelijen Hamas saat serangan 7 Oktober 2023 lalu. Dua pekan lalu pemimpin sebelumnya Izzuddin Al-Haddad tewas bersama istri dan satu anaknya akibat serangan udara Zionis Israel. Israel mengklaim Izzuddin Al-Haddad adalah salah satu otak serangan 7 Oktober 2023 yang bernama Badai Al-Aqsa yang memicu perang Gaza. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh level 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Selasa kemarin. Terkait hal ini Menteri Keuangan Purbaya lempar candaan, "Saya stres." Terkait hal itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengatakan dengan kondisi fundamental ekonomi yang baik, seharusnya kondisi tersebut tidak terjadi. Menjelaskan asumsi nilai tukar rupiah ini telah masuk dalam perhitungan simulasi harga minyak dunia $100 Amerika per barrel. Purbaya juga ungkap meski nilai tukar rupiah turun, imbal hasil surat utang atau bond yield menurun. Hal tersebut dipengaruhi aksi pemerintah yang melakukan pembelian untuk kendalikan imbal hasil surat utang. Ya saya stres. Stres tes terbaru nggak Pak? Nah kita udah itu pada waktu simulasi 100 dolar per barrel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, nggak harus ulang APBN-nya. Jadi gini, walaupun rupiah melemah kan yieldnya turun.
karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya biasanya agak terkenal. Ribuan warga saling dorong dan serobot antrian dalam pembagian kupon daging kurban di Masjid Simpang 5 Purwodadi. Ratusan warga yang ikut mengantri harus gigit jari karena tidak kebagian kupon. Ribuan warga saling dorong saat pembagian kupon daging kurban di Masjid Simpang 5 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Warga di barisan belakang menyerobot ke barisan paling depan demi mendapatkan kupon. Pihak panitia sempat kewalahan menghalau warga yang sudah mengantri sejak subuh. Tahun ini, Masjid Simpang 5 Purwodadi membagikan sebanyak 1.200 kupon daging kurban untuk warga. Tadi subuh di sini. Oh, subuhan di sini? Iya. Subuh sudah di sini? Iya, sini udah selesai adzan subuh, saya sudah sampai sini. Oh gitu. Ini ngantri kupon? Iya. Nggak ngantri di rumah juga? Nggak dapet, kan sedikit biasanya nggak sampai di rumah. Jauh dari masjid soalnya. Untuk tahun ini panitia bisa membagi kupon sejumlah 1.200 karena tahun ini panitia menyembelih sapi sejumlah 9 ekor dan kambing 14 ekor. Ada banyak warga yang nggak dapat bagian? Ya sementara ini kan sudah habis tadi, kan sudah pas. Jadi yang sudah kebagian lebih dari 1.200 ya sudah pergi mencari tempat yang lain. Masjid Simpang 5 Purwodadi menyembelih 9 ekor sapi, termasuk sapi kurban Presiden Prabowo Subianto, serta 14 ekor kambing. Daging kurban rencananya akan dibagikan sore nanti. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia, Paris, Prancis. Kehadiran Presiden dalam sholat berjemaah menjadi momen hangat bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang berada di Prancis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diiringi alunan takbir, Presiden Prabowo tiba di Wisma Indonesia dan langsung menuju saf Rabu pagi waktu setempat. Presiden yang didampingi sejumlah pejabat mengikuti rangkaian sholat Idul Adha. Sholat berlangsung hikmat dengan diikuti oleh para WNI dan diaspora Indonesia yang sejak pagi telah hadir di Wisma Indonesia. Sholat Idul Adha tersebut dipimpin oleh Imam sekaligus Khotib Fakhruddin Ar-Rozi yang merupakan alumni S2 Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, dan saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Prabowo ke Paris merupakan undangan dari Presiden Emmanuel Macron. Ini adalah undangan dari Presiden Macron yang sebenarnya sempat tertunda. Jadi karena sudah diajukan 2 kali, ini yang kedua beliau Pak Presiden memenuhi undangan ini dan hadir di Paris dalam rangka kunjungan ke negara tersebut sebagai kunjungan balasan dari kunjungan Presiden Macron ke Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, jutaan jemaah haji dari berbagai negara memadati kawasan Jamarat di Mina, Arab Saudi. Mereka akan melaksanakan ritual lempar jumroh sebagai bagian dari puncak ibadah haji. Lempar jumroh dilaksanakan setelah jemaah selesai menjalani wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah. Melempar jumroh merupakan momen di mana jemaah haji melontarkan batu kerikil ke arah 3 pilar atau dinding batu sebagai simbol penolakan terhadap godaan setan. Melempar jumroh menyimbolkan penolakan terhadap godaan setan dan meneladani ketaatan Nabi Ibrahim. Melempar jumroh dilakukan pertama kali pada tanggal 10 Zulhijjah, di mana jemaah melontarkan sebanyak 7 kali lemparan. Dilanjutkan pada hari-hari tasyrik, yakni 11, 12, dan 13 Zulhijjah.
dengan jumlah lemparan 7 kali pada masing-masing pilar. Sumur Zam-Zam yang berlokasi di Masjidil Haram Mekah menjadi sumber air bagi jutaan jemaah haji. Setiap hari 700.000 liter air Zam-Zam dikonsumsi oleh jemaah haji. Setiap tahun selama musim haji, jutaan jemaah meminum air Zam-Zam, sebuah sumur di kompleks Masjidil Haram Mekah yang terus mengalir tanpa henti selama 4.000 tahun. Sumur Zam-Zam merupakan salah satu keajaiban, tanda kekuasaan ilahi sekaligus simbol kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat Zam-Zam yang membuatnya menjadi sumber air yang sangat berbeda dengan air pada umumnya. Sumur Zam-Zam terletak sekitar 21 meter arah timur Ka'bah dengan kedalaman sekitar 31 meter di bawah area Mataf. Mataf adalah area yang digunakan jemaah untuk mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Bagi Muslim, Zam-Zam adalah air yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat dan barakah dari kisah Siti Hajar dan bayi Ismail saat ditinggal berdakwah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain kejernihan dan kemurniannya, keberkahan Zam-Zam adalah manfaat terhadap kesehatan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zam-Zam yang bening tanpa bau, sangat tinggi kandungan mineral dengan cita rasa khusus, terbukti dapat membantu proses penyembuhan atau healing. Zam-Zam juga higienis, bebas dari kontaminasi biologis termasuk algae. Dan di musim haji sekitar 700.000 liter air Zam-Zam dikonsumsi jemaah haji setiap hari. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Seorang pria tewas dan 2 anak terluka akibat ledakan petasan. Korban menerbangkan balon udara dengan menggantungkan ratusan petasan. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di iNewsroom hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Diandra Mukni akan hadir dalam The Prime Show. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan iNewsroom hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Herjuno Syaputra. Sampai jumpa. Polisi memeriksa lokasi ledakan petasan di Desa Tambaan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya korban seorang pria 23 tahun bersama 5 orang lainnya menerbangkan balon udara merayakan malam takbiran. Korban menggantungkan ratusan petasan pada ekor balon udara yang akan diterbangkan. Saat ada petasan yang tidak menyala, korban pun berusaha mengambilnya, namun naas petasan tiba-tiba meledak. Korban terluka parah dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara 2 korban anak-anak terluka masih dirawat di rumah sakit. Balon tersebut mau naik, ya kan? Mau naik, ada beberapa petasan yang tidak meledak. Kemudian korban mendekati dan terjadi terkena ledakan tersebut. Korban tewas telah dimakamkan, sementara polisi masih menyelidiki penyebab kejadian. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.